Baiklah, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum mulai materi pada sore hari ini, ada baiknya kita membuka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baiklah, selanjutnya saya akan mengabsen teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini. Saya bantu satu persatu ya. Apakah teman-teman ada yang tahu hari ini kita akan membahas apa? Tidak. Ya udah ya. Kewajiban. Materi yang akan kita bahas pada sore hari ini yaitu tentang kewajiban berdakwah. Dan kami sekelompok mengambil ayat pada surah Al-Imran ayat 104 yang telah kami tuliskan di papan dan tinggal kami jelaskan materinya bagaimana. Kami harap teman-teman kali ini menikmati apa yang kami sampaikan dan dapat memahami apa yang akan kami sampaikan pula. Izin bertanya, games itu yang pakai tulis itu di terserah kita juga kapan? Mungkin akan saya jelaskan terlebih dahulu. Materi yang akan kami bawakan, pertama kami akan menjelaskan materinya, lalu memberikan audiens kesempatan untuk bertanya di setiap penjelasan oleh presentator. Lalu game akan dimulai nanti di akhir saat kami telah menjabarkan, menerangkan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Mau langsung dimulai? Ya, ada yang ikut pulang ya? Iya. Baiklah teman-teman semua. Di sini teman-teman jelas nggak tulisannya? Jelas, anaknya jelas ya? Iya. Materinya di sini adalah tentang kewajiban dakwah. Menurut teman-teman semua, dakwah itu wajib atau fardu kifayah? Kifayah. Tapi materi yang kamu bawakan adalah kewajiban. Wajib. Ada yang wajib, ada yang fardu ya ceritanya ya. Wajib. Baiklah, sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu ayat yang ada di depan. Mohon perhatiannya ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baiklah teman-teman semua, untuk ayat yang potongannya hanya sekian dan artinya hanya memiliki 3 kalimat di dalamnya, namun kita semua tidak dapat mengartikan ini sesederhana apa yang telah tertulis pada ayat ini. Yang dimaksud itu adalah kita nggak bisa mengartikan ayat yang ada di depan ini walaupun pendek, mengartikan sendiri sesuai apa penjabaran kita dan pemikiran kita. Karena memang mungkin ayatnya sependek ini, artinya sependek ini, tapi penjabarannya tidak sesingkat dan sepadat ini. Yang dapat kita artikan sebagai manusia-manusia akhir zaman semua ya. Jadi kita perlu dan sangat-sangat butuh penjelasan dari para ulama terlebih dahulu. Bukan hanya dari satu ulama, melainkan beberapa, setidaknya minimal 3 lah dibaca dulu baru kita mungkin dapat menjabarkan apa yang dimaksudkan dari ayat ini. Apa mungkin ada yang sudah tahu maksud dari ayat ini? Mungkin sudah pernah baca penjabarannya dari beberapa ulama? Sudah.
Enggak. Mungkin sudah ada yang tahu. Baiklah, kalau ada yang belum tahu, untuk mengetahui apa maksud daripada ayat ini, kami menyiapkan 3 pendapat dari ulama dan 3 dari kitab tafsir. Yang pertama itu adalah kitab Zubdatul Tafsir dari Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Penjabaran dari kitab tersebut tidak langsung menjabarkan semua ayat yang ada di sini, melainkan dipotong-potong per kalimatnya. Yang pertama itu adalah wal takum minkum ummatun. Saya diambil dari kalimat ini, wal takum minkum ummatun. Di sini dan hendaklah di antara kamu segolongan umat. Yang dimaksudkan pada kitab Zubdatul Tafsir di sini, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat, artinya maka di antara banyaknya umat, di antara segolongan umat, maka pilihlah, golongkanlah yang mampu untuk berdakwah, yang mampu memberikan ilmunya, yang mampu mengajak sesuai daripada ilmu yang dia miliki. Dapat dipahami teman-teman? Atau penjelasannya kurang jelas mungkin? Yang dimaksudkan itu adalah di antara teman-teman sekalian, contohnya di antara kelas ini, maka pilihlah siapa mereka yang mampu mengajak, mampu menyerukan suaranya untuk berdakwah dan mengajak kita ke hal yang baik dan menjauhi hal yang munkar. Tidak wajib bagi semua teman-teman di sini untuk berdakwah satu sama lain, tapi di sini diterangkan pilihlah, golongkanlah. Jadi meminimalisir, digolong-golongkan. Dari sekian banyak digolong-golongkan menjadi lebih sedikit bagi mereka yang mampu ilmunya untuk berdakwah. Lalu selanjutnya itu adalah dipotong dari ayat yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebajikan. Yang menyeru kepada kebajikan. Jadi dakwah itu berisi tentang ajakan, seruan, berdakwah kepada audiens yang belum begitu, kepada orang lain itu untuk mengajak kepada kebaikan, mengajak untuk berbuat hal yang baik dan dipercaya bahwa hal tersebut itu baik. Apa yang membuat hal tersebut itu dianggap baik? Contohnya adalah hal yang baik itu dapat diterima oleh kebanyakan orang dan banyak orang, bukan hanya diterima baik oleh diri kita sendiri. Itu adalah contoh perbuatan yang baik. Saat kita contohnya membantu orang lain, orang lain di sekitar kita pun akan menganggap hal tersebut adalah perbuatan baik, bukan perbuatan yang buruk. Jadi kebaikan itu adalah apa yang dinilai orang lain itu baik dan diterima oleh orang lain itu baik, bukan sebagai hal yang kita nilai secara pribadi. Seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya adalah waya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari hal yang buruk. Tidak hanya sekedar berbuat baik saja, berbuat baik, namun kita diiringi dengan mencegah dan menjauhi hal-hal yang munkar atau hal yang buruk. Sama seperti hal yang baik, hal yang buruk pula tidak disenangi oleh orang lain. Menurut kita buruk, tapi belum tentu menurut orang lain seperti itu. Tapi jika itu sudah jelas, orang lain pun menganggap hal tersebut menjadi hal yang buruk, berarti jelas hukumnya bahwasannya hal tersebut adalah hal yang munkar. Dan tidak ada koma dalam penjelasan bahwasannya apa yang telah diturunkan oleh ilahi, dilarang oleh ilahi tersebut menjadi hal yang munkar atau hal yang tidak baik, dan itu pun disetujui oleh masyarakat dan orang-orang lain, bukan hanya kita sebagai manusia atau sebagai pendakwah benar. Makna dari menyerukan kebaikan, mencegah yang munkar adalah bentuk dari kewajiban seorang pendakwah dan juga kewajiban bagi kita untuk berdakwah, yang termasuk ke dalam buku fardu kifayah, di mana gugurlah kewajiban seseorang jika dalam suatu golongan tersebut telah ada yang melaksanakan kewajibannya.
Dapat dipahami? Jadi, umpama nih, hukum dari berdakwah itu wajib. Di antara 10 kelas ini wajib. Tapi jika ada yang 1 orang, 2 orang, 3 orang, ada segelintir orang yang telah melaksanakan kewajiban tersebut untuk berdakwah, maka gugurlah kewajiban orang-orang yang ada di sini tadi untuk berdakwah. Contohnya, Mbak Rifa berdakwah, maka gugurlah kewajiban teman-teman yang ada di sini, dan itu menjadi diwakilkan, ya, katakanlah begitu, diwakilkan oleh Mbak Rifa, seperti itu. Dapat dipahami teman-teman? Baiklah, selanjutnya itu dakwah itu bisa kita ngerti agar lebih mudah. Dakwah itu wajib. Wajib yang bagaimana? Wajib bagi mereka yang berilmu mengajak sesuai dengan ilmunya, berdakwah dengan sesuai dengan ilmu yang mereka miliki, sesuai pula dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak melenceng dari apa yang telah diajarkan dan tidak melenceng dari apa yang telah agama ajarkan. Seperti itu. Wajib hukumnya untuk melaksanakan sesuai ilmu yang mereka punya. Namun kewajiban untuk berdakwah juga bisa gugur seperti yang telah saya sampaikan barusan. Gugur dikarenakan telah dalam satu golongan telah ada yang melaksanakan kewajiban tersebut, maka golongan yang lainnya telah gugur kewajibannya. Selanjutnya adalah dakwah itu wajib bagi semua orang. Namun tidak dituntut untuk sesempurna pendakwah atau dai-dai yang tampil di depan seperti itu, teman-teman. Jadi bisa dikatakan dakwah itu wajib untuk kita sama semuanya. Contohnya mengajak, ayo sholat, itu termasuk berdakwah karena kita mengajak dan menyerukan, mengingatkan kepada mereka yang melakukan atau lupa kepada jam sholat atau itu, kita juga berdakwah, dan itu wajib bagi kita. Wajibnya dalam konteks kita tidak perlu berbicara panjang dan lebar, cukup hanya mengajak, menyerukan atau mengingatkan, itu termasuk dari bagian berdakwah itu tadi. Dan dakwah yang seperti itu tidak dituntut untuk sempurna. Kembali lagi pada kemampuan dan ilmu kita masing-masing untuk mengingatkan orang lain. Nah, itu menurut dari kitab Zuhdatut Tafsir seperti itu. Kitab Zuhdatut Tafsir memotong ayat-ayat ini menjadi 3 bagian dan menerangkannya satu persatu seperti yang saya jelaskan. Dan kitab yang kedua itu adalah kitab Tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shihab. Jikalau memang tidak dari semua umat atau golongan dapat menyuarakan dakwah, maka di antara kamu saja orang-orang yang mampu dan beriman dari suatu golongan. Dapat dikatakan seperti yang saya jelaskan barusan, jikalau tidak semuanya bisa berdakwah, jikalau memang semuanya tidak mampu dalam suatu golongan untuk menyuarakan dakwah, menegakkan dakwah, maka setidaknya dari kamu yang mampu, yang beriman, yang bisa, yang memiliki ilmu, maka tetapkanlah dakwah tersebut, tegakkanlah dakwah tersebut. Seperti itu, teman-teman. Lalu selanjutnya ada kata minkum sendiri memiliki beberapa pengertian dari beberapa ulama. Hanya kata minkum itu memiliki beberapa pengertian. Salah satunya adalah tentang kewajiban berdakwah itu tidak untuk semua orang. Jadi kembali lagi pada pembahasan yang barusan, bahwasanya kewajiban berdakwah itu tidak untuk semua orang. Hal ini dapat diartikan menjadi 2 perintah. Jadi seperti ini. Kewajiban dakwah itu tidak untuk semua orang. Namun dalam satu kalimat tersebut memiliki 2 perintah. Yakni perintah yang pertama adalah untuk memilih. Jika tidak untuk semua orang, maka kita berhak memilih, wajib memilih. Seperti itu, teman-teman. Karena tidak untuk semua orang. Dan yang kedua, perintahnya adalah isi dari dakwah. Isi dari dakwah apa? Menyerukan kebajikan dan menjauhi hal yang mungkar. Itu adalah isi dari dakwah. Inti dari dakwah itu. Jadi kita sesuai kita menyerukan kebaikan yang sesuai dan diterima oleh orang lain,
sesuai apa yang telah diajarkan Rasulullah dan juga menjauhi hal-hal yang munkar. Namun bukan pendapat tidak hanya sampai di situ saja. Ada pendapat yang lain mengartikan bahwa itu adalah suatu kewajiban seluruh umat muslim yang disesuaikan dengan kemampuannya. Balik lagi juga sama seperti kitab yang pertama, bahwasannya kita semua wajib berdakwah, sekedar mengajak, mengingatkan, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Contohnya, kamu kok nggak sholat, kemampuan kita hanya untuk mengingatkan bahwasanya kita tahu sholat itu wajib. Ya sudah, sampai itu saja. Nggak perlu kita begini. Katanya hadis yang itu nggak dijelaskan tapi hadisnya apa, perawinya siapa dan sebagainya. Kata hadis yang itu sholat wajib gitu. Bahkan kita berdakwah itu wajib. Saat kita mengajak sholat itu wajib, ayo sholat. Nggak perlu sampai kita hadis yang itu tapi kita nggak tahu hadis yang mana. Namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita sebagai umat manusia wajib berdakwah sendiri-sendiri mengajak sesama kita. Kita juga tidak memungkiri bahwasanya kita juga butuh satu golongan yang dikatakan juga sebagai mungkin dai atau apapun itu. Kita juga butuh hal itu. Untuk apa? Contohnya, pada saat ini kita punya handphone, kita punya media sosial, kita punya laptop, di mana hal itu memudahkan kita dalam mencari informasi. Sebuah informasi yang kita dapat itu dapat dengan mudah kita telan, bahkan dapat dengan mudah kita nggak pakai saringan gitu loh. Jadi bisa dikatakan tuh kita dapat informasi entah itu hoax atau benar. Kita tidak memastikan kebenarannya terlebih dahulu, lalu kita bisa share itu secara tiba-tiba. Kita bisa share itu, dan itulah gunanya suatu golongan itu tadi. Mereka itu sangat kita butuhkan untuk apa? Apalagi di zaman sekarang ini, di zaman dimana hadis nyarinya bukan dari pembelajaran, melainkan hadis nyarinya lewat Google, terus di-share ke lainnya. Tidak bersambung sanadnya itu. Kalau sudah tidak bersambung, terputus lah itu ilmu dari mana itu. Ditanya lah itu nanti, perawinya siapa? Mbah Google. Nah, setelah itu kita butuh mereka, golongan pendakwah adalah untuk menyari mana yang benar, mana yang salah, dan dapat kita terima lagi ilmunya secara benar ya benar, salah ya salah. Seperti itu. Tidak seperti saat ini di mana ruang informasi itu sangat-sangat luas, tetapi juga kita juga sangat luas dan sangat mudah mendapatkan hoax dan kebohongan dari media sosial yang kita punya tadi. Pada kitab Al-Misbah ini juga terdapat dua perintah dengan ayat. Yang pertama, ayat yang diambil dari surah Al-Imran itu sendiri. Yang pertama adalah ya'muna, yang artinya mengajak, dan yang kedua adalah ya'muna, yang artinya memerintahkan. Mengajak itu tidak beda jauh dengan menyerukan, mengingatkan itu adalah mengajak. Sedangkan memerintahkan itu mirip dengan melarang. Jadi di sini terbagi antara dua golongan. Memerintahkan memiliki dua golongan. Yang pertama adalah golongan yang mampu mengajak, menyerukan dan mengingatkan, dan golongan yang kedua adalah golongan yang mampu melarang dan memerintahkan untuk berbuat yang baik dan menjauhi hal yang munkar. Kenapa harus seperti itu? Kenapa kita harus melakukan hal yang baik dan menjauhi hal yang munkar atau hal yang buruk? Karena dikarenakan nilai atau ajaran ilahi, nilai yang telah Allah tetapkan itu tidak boleh dirubah dari tentang kebenarannya. Namun Islam itu tadi memiliki keseimbangan. Kita tidak hanya diwajibkan untuk berdakwah, kita tidak hanya diwajibkan untuk saling mengingatkan, kita juga dituntut untuk memiliki bahasa yang baik dalam berdakwah. Bahasa-bahasa yang lembut, kalimat-kalimat lembut, tidak hanya kayak, "Woi, sholat," enggak seperti itu. Tidak seperti itu yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Ayo sholat. Seperti itu. Dakwah itu menggunakan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang lembut, yang sekiranya itu bisa ngambil hati orang. Nggak sekedar siapa yang mau sholat kalau disuruh boy sholat gitu. Tak bujur buat dia, tanda dia. Dan ada satu kutipan yang saya baca dari kitab Al-Misbah ini adalah kalimat yang baik bukan hanya sekedar baik, melainkan kalimat yang baik dari yang kalimat terbaik dari yang baik. Kalau udah nama yang terbaik itu udah baik banget, masih terbaik dari yang baik. Jadi
kita sebagai umat muslim semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dan dicontohkan oleh Rasulullah memang untuk berkata-kata yang baik dan lemah lembut seperti itu, baik laki-laki maupun perempuan. Dan apa yang telah saya sampaikan di sini itu dapat lebih mudah dipahami dari apa yang diungkapkan oleh Ibnu Al-Muqaffa. Ada kata-kata dari Ibnu Al-Muqaffa itu, iza qal ma'rufu sarawu karawa iza sya'almu karaw saraw ma'ruf. Artinya adalah apabila ma'ruf kurang diamalkan, apabila perbuatan baik itu kurang diamalkan, maka ia akan menjadi munkar. Apabila hal baik itu kurang diamalkan, apabila perbuatan baik itu kurang diamalkan, maka ia akan menjadi buruk. Apabila buruk telah tersebar, maka ia akan menjadi ma'ruf. Ada yang dapat memahami di sini apa makna dari kalimat ini? Baiklah, itu silakan teman-teman siapkan satu jawaban untuk itu, akan saya tanyakan nanti. Saya kasih bocoran satu. Silakan maknai apabila ma'ruf telah kurang diamalkan. Saya tulis saja ya. Ada di presentasi ya. Ada di makalah bab 2 bagian B. Coba dicek. Bab 2 bagian B ya. Silakan nantikan itu. Nanti yang bisa jawab. Silakan. Yang maksud dari itu apa? Dan tidak sampai di situ saja teman-teman. Banyak hal munkar yang dinikmati oleh seorang manusia, padahal perbuatan munkar itu dapat menutupi jati dirinya, menutupi integrasi seseorang, menutupi kekuatan dalam dirinya karena hal munkar yang telah dia lakukan. Dan yang terakhir adalah apabila ajaran agama itu tidak dikuatkan dan tidak ditopang oleh dakwah, maka ajaran agama itu akan melemah dan mungkin akan mati. Karena apa? Karena tidak ada lagi yang saling mengingatkan dan tidak ada lagi yang mau mengajak pada hal kebaikan, dan membuat hal-hal yang buruk semakin menyebar luas, dan itulah yang membuat ajaran agama itu melemah dan kemungkinan bisa mati. Selanjutnya adalah kitab yang ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Oh, sebentar. Saya akan beri kesempatan untuk teman-teman. Adakah yang ingin ditanyakan dari materi yang saya sendiri sampaikan barusan? Silakan. Silakan, Mas. Tulis saja begitu. Apa aku bisa nulis? Ya, bertanya yang apa yang kita tadi jelaskan. Apakah setiap seseorang yang ingin mendengarkan atau ingin mempelajari Lanjut. Apakah setiap seseorang yang ingin mendengarkan suatu ceramah atau orang yang berdakwah itu harus dipatokan pada syaratnya dulu? Ini untuk pendengarnya berarti ya? Ya bisa saja objeknya. Objek dakwah itu pendengar. Iya, pendengar. Berarti pendengarnya. Contoh kita mau mendengar dakwah, apa kita harus berpatokan sana dulu? Ya. Baiklah. Pertanyaan selanjutnya, mungkin ada yang ingin bertanya? Saya ingin belajar tentang ayatnya untuk ini yang betul-betul makhluk. Kalau seandainya kita terdakwa kepada seorang yang menganut
contohnya menganut Muhammad bin Abdul Wahab gitu. Dimaksud dengan al-amru bil ma'ruf atau yanhaw 'anil munkar gitu. Menurut gimana sih? Mohon diulangi pertanyaannya nggak sebenarnya saja. Begini, dalam tafsir Quran, ya'muruna bil ma'ruf. Seandainya dasar dengan kita ini benar dalam aliran Muhammad bin Abdul Wahab atau disebut dengan yang tidak ketahui, apa itu disebut dengan bil ma'ruf? Ya'mur bil ma'ruf apa yang halal munkar? Ya'mur anil munkar gitu. Nah. Ya. Selanjutnya, silakan. Dan tadi dijelaskan ya, dakwah itu adalah kewajiban diupayakan. Kalau salah satu dari golongan sudah melaksanakan, maka gugur kewajiban bagi orang yang lain. Tapi di sini ada firman Allah yang memerintahkan kita untuk menyebarkan ilmu dan juga ada ancaman bagi orang yang menunjukkan ilmu. Dan itu kan hukumnya tertuju kepada setiap orang. Ya, sedangkan di ayat itu dijelaskan bahwasanya segolongan orang. Jadi bukan hanya salah satu orang di golongan tersebut. Lantas gimana? Yang benar itu gimana? Kita sebagai perorangan seandainya tahu yang benar itu yang mana terus gak disampaikan, mudaratnya juga ke kita. Ya. Nah, Dede, namanya siapa Dede? siap. Kita tolong teman-teman yang tanya, mohon perhatian ya teman-teman semua ya. Ya teman-teman mohon perhatiannya daripada saya coba teriakin. Jadi teman-teman yang udah tanya barusan, diingat pertanyaannya apa? Di sini saya hanya menulis inti dari pertanyaan sama nama panggilannya. Setelah itu silakan langsung ditulis di grup. Baik, Bu. Nanti aja. Kalau dengar dulu ingat aja pertanyaannya apa. Karena di sini saya cuma tulis inti dari pertanyaannya. Sudah ya? Cukup untuk pertanyaannya karena kasihan teman saya nanti. Baiklah, kami akan sambung dulu pertanyaannya teman-teman ya. Ya. Saya akan melanjutkan dengan tingkatan pasal. Pada ayat sebelumnya sudah diterangkan bahwa ajaran Islam yang baik membuat kekuatan dalam persaudaraan. Agar dalam Islam orang yang menjadi dan menjadikan semua tentang ajaran agama yang saling dengan dakwah. Saya senang lihat saya mengajak tentang kebaikan kepada manusia dan berbuat maaf dan fasilitas dari Allah. Dan sebaiknya kita menjauhkan muka yaitu yang dibenci yang tidak diterima oleh Allah dan masyarakat. Terdapat dua perintah dengan berbuat yang baik dan diakhiri kurang jelas. Biasanya yang baik dikenal juga lain diterima oleh masyarakat, begitu juga dengan sebaliknya dengan yang buruk akan sulit dipercayainya. Keragaman di sini yaitu sebagai pembelajar dan cerdas antara baik yang buruk. Kita untuk menyampaikan sebuah dakwah terbagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Dikarenakan tidak membutuhkan sekelompok orang yang bersedia untuk menjalankan sesuatu yang dimiliki, akan seseorang mungkin akan tetap saja nanti kan menjalankan agamanya sendiri. Tidak sampai di situ juga, maka akan dikatakan pula dakwah keluar memberikan artinya tentang memperhatikan kebenaran agama Islam. Kurang keras. Bisa berdiri, Mbak. Mohon perhatiannya teman-teman. Pada ayat sebelumnya sudah diterangkan bahwa karunia
syariat Islam itu lebih baik membuat kekuatan dalam persaudaraan. Agar dalam umat Islam suatu orang yang bersedia untuk menjadi alat untuk mengajak dan menyebarkan semua tentang ajaran agama Islam. Yang sering disebut kita dengan tata jawab. Yang senantiasa mengingat atau mengajar sebuah tentang kebaikan kepada manusia agar berbuat ma'ruf dengan kata dan sopan, dan sebaiknya kita menjauhkan munkar yaitu yang dibenci yang tidak diterima oleh Allah maupun masyarakat. Terdapat dua perintah dengan berbuat yang baik dan menghindari yang buruk. Biasanya baik dikenal mudah diterima oleh masyarakat, begitu juga sebaliknya yang buruk akan sulit dipercayainya. Peran agama di sini yaitu sebagai pemecah dan penjelas antara baik dan yang buruk. Bentuk dua dapat sebagai menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Demikian dakwah menunjukkan sekelompok orang yang bersedia menjalankan sesuai ilmu yang memiliki agar seseorang muslim tetap dapat akan menjalani agamanya sendiri. Tidak sampai itu juga, maka akan diadakan pula dakwah memberikan pengertian tentang hakikat kebenaran Islam. Dengan menyajikan dan mengajak keluarga sendiri. Tapi terkadang di dalam keluarga, baik kita yang umurnya lebih muda, itu kadang walaupun ilmunya kita lebih mapan ya, itu kadang dianggap sepele, tidak gampang dipercaya dan tidak gampang diterima. Apalagi dengan kadang orang tua yang memang lebih mempercayai apa yang sudah dia bawa, bukan apa yang sudah mereka bawa. Nah, lantas cara kita untuk menyampaikan itu seperti apa dan mereka itu bisa menerima? Sekarang kan banyak kayak dakwah, metode dakwah atau cara penyampaian dakwah, termasuk tapi kan yang jadi dua ini itu kan lewat sosial media sama lain-lain. Nah, menurut Bapak kalian itu ada nggak cara yang lebih menarik yang mana dakwah itu mudah tersampaikan dan mudah diterima oleh orang? Ini kan kalau mengenai tadi kan dakwah ke orang menjadi dakwah ke masyarakat kebiasaan. Orang awam tidak mengajak ya, dan sebagainya. Kebiasaan orang dari itu berdakwah misalnya masyarakat luas lah itu. Terus gimana caranya kita itu, misalnya kita sadari kita mendakwai orang yang mereka itu tahu aib-aibnya kita. Otomatis kan mereka punya pikiran, ngapain seperti itu orang lainnya udah itu kayak kucing gini. Terus gimana caranya kita itu mendakwai mereka, orang-orang yang tahu aib-aibnya kita. Khususnya tentang Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi pada ayat pada surah Al-Imran ayat 104. Jadi gunanya munasabah itu atau korelasi memahami dan menafsirkan secara baik dan cermat pada suatu ayat itu. Nah, pada surah Al-Imran ayat 104 ada korelasinya dengan Al-Maidah ayat 78 dan 79 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim dari lima sobakan kan saya tahu ampun karim padu jadi sama kamu artinya yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Nah, mereka tidak saling mencegah perbuatan munkar yang selalu mereka perbuat sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Nah, Allah sudah memperingatkan kepada seorang hamba supaya tidak seperti apa yang telah terjadi pada kaum Bani Israel, di mana Allah melaknatnya dikarenakan telah lalai dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, kebiasaan mereka adalah tidak mau saling menasihati satu dengan yang lainnya, sehingga
tidak ada seorang pun dari mereka yang mau melarang dari perbuatan buruk. Nah, sesungguhnya perbuatan mereka yang mungkar dan menolak untuk saling melarang berbuat buruk itu merupakan perbuatan yang sangat jelek, sehingga mereka sama seperti pelaku kemungkaran, meskipun baik karena tidak menyampaikan apa yang dimiliki, jadi sama halnya gitu. Hal ini menunjukkan sikap remeh mereka terhadap perintah Allah dan menganggap ringan bermaksiat kepada Allah karena telah mendiamkan gitu, tidak menyampaikan apa yang Allah telah berikan kepadanya. Nah, kaum ini bagaimana melakukannya dalam berdakwah? Nah, ada penjelasannya pada surah An-Nahl ayat 108. Masalah itu tangganya
Terakhir berkata, Rasulullah adalah mengikuti Quran dan mengakuinya. Pada dasarnya, seruan kepada kebajikan kembali pada Quran dan Sunnah merupakan kewajiban individu setiap muslim dan sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana telah ditegaskan dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Man ra'aytum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika aqrabul iman." Barang siapa mendengar kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Jikalau tidak mampu, maka hendaklah dia merubah dengan lisannya. Kekuasaan ya. Jika mampu seperti bisa orang tua kepada semua kelas, suruh anak-anak di sini untuk melakukan hal baik seperti itu. Dan jika tidak mampu, itu mengingatkan Homer itu pas ngertinya nggak bisa mengingatkannya itu dengan tidak mampu menyampaikan dengan lisan, maka hendaklah dia merubah dengan hatinya. Maksud dari merubah dengan hati, yaitu kayak tadi itu, jika ada teman yang minum Homer, kita tidak bisa mengingatkan karena takut dibunuh sama penjara, dipukul, dimusuhi. Jadi kita itu hanya bisa ingkar fil qalbi, membenci tingkah lakunya, jadi tingkah laku.
perilaku ini tidak baik. Jadinya saya tidak berani minta. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah sekalian jika kita meninggalkan maka minum di sana zina atau apa yang mungkar itu alhamdulillah, maka azab pun akan turun kepada seluruh komponen masyarakat. Jika penyebab tolaknya doa. Selanjutnya, bahkan kadang dakwah itu butuh perjuangan. Afdalul jihadi kalimat ya. Sultan dan hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Sahih. Abu merasa dolim. Semulia-mulianya jihad jika berani mengatakan kebenaran kepada pemimpin yang dolim, dan cara menasihat ya. Saya minta pertanyaan. Ya. Terus ada satu yang sadar, tiba-tiba sadar mendapat hidayah mungkin Oke. Baik. Belum, masih ada.
Karena saya juga dan kalau tidak di sini pertanyaan saya mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan kedua tentang siswa tersebut jika tidak diutamakan dikhawatirkan terus-terusan melakukan hal yang tidak sesuai. Terus bagaimana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang satu dalil juga ini tidak relevansi, dalam artian ini tidak berhubungan atau bisa dibilang satu hal yang menjadi kontranya. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh moderator ya. Ini di surah di Quran surah Al-An'am surat ke-6 ayat 108. Itu beda ya, relevansi. Mafasih orang utamakan dari adalah kan dari tadi presentator mengungkapkan bahwa dakwah wajib ini seperti ini, tapi tidak dijelaskan bahwasanya bagaimana ketika
Maaf